Jadi konsep beli sore jual pagi adalah suatu teknik trading atau cara trading di mana kita beli sahamnya di sore hari, kemudian kita jualnya di pagi, alias kita nginepnya sehari. Belinya di jam berapa? Biasa saya lakukan pembelian itu di jam 15.50. Wow. Ketika pre-closing market. Kenapa pre-closing? Karena di situ adalah suatu momen harga di mana harga sahamnya hampir final. Jadi kita tidak akan terlalu tergocek dengan volatilitas dari seharian ya. 9 pagi sampai jam 4 sore tadi. Gitu. Nah, kita beli 15.50, belinya bisa lihat IEP-nya, Indicative Equilibrium Price, bisa lebih mahal daripada IEP supaya dapetin barangnya, kemudian jualnya di pagi. Nah, tapi kalau marketnya lagi minus, tentu ada rule yang ditambahkan. Rule-nya apa? Paling simpel yang saya pakai ketika recover ya. Ketika indeks sudah minus 1%, saya tidak akan open posisi. Contoh IHSG minus 1% nih, ya udah saya memilih untuk tidak beli sahamnya karena potensi untuk dia turun masih ada besok paginya. Terus kemudian contoh lain yang paling simpel, kalau misalkan lagi libur panjang, long weekend, saya nggak open posisi. Ya kemarin tuh ya kita Kamis Jumat libur. Kita bisa milih untuk tidak open posisi kecuali mau betting on something. Contoh misalkan kemarin MSCI pengumuman, banyak yang merah tuh. Nah, bisa nggak kita berpikir, oh bisa jadi ini berita negatif terakhir nih di IHSG. Maybe. Nah, baru kita boleh coba untuk open posisi, itu pun porsinya kecil. Gitu. Terus kemudian, paginya maybe sekitar jam 9 sampai jam 10 kita jualan. Bisa nggak sebelum jam 9 kita jualan? Bisa. Di 8.45 kan itu udah pre-opening ya. Kalau saham yang kita punya, udah beli hari sebelumnya, udah naik misalkan 1%, 2%, atau 3%, ya udah kita take profit dulu. Kalau kita ngomongin di market seperti ini, take profit kecil itu berharga. Tapi timeline-nya tuh bener-bener H-1 jual H+1 gitu ya? Betul. Beli H-1 jual di H+1. Kayak gitu terus tuh. Tapi kita harus ada optimisme di H+1-nya ya akan naik di pre-opening tadi gitu. Betul. Makanya kita harus mencari dengan lebih teliti ya, saham apa sih yang bagus ketika lagi di pre-closing tersebut. Contoh paling simpel, ngelihat saham bagus gimana sih? Indeks merah 2%, sahamnya bisa naik 10%. Oke. Artinya di kala saham lain digebukin, dia tiba-tiba ada nahan dan naik. Itu kan contoh paling simpel, saham yang bagus kan. Nah, nextnya tinggal kita lihat likuiditasnya seperti apa, chartnya seperti apa, baru kita entry. Karena mungkin di besok harinya orang udah ngantri mau ambil saham itu di saat kita sudah punya di sorenya ya. Betul. Dan berita bagusnya adalah strategi ini bisa front running broker summary, Mas. Kode broker baru dibuka kan 4:30 ya, atau jam 5 sudah kan. tutup. Kita ibaratnya kayak berusaha nebak nih, kemungkinan nanti broker summary yang bagus yang mana. Which otomatis secara logika harusnya adalah behavior-nya yang hijau nih. Market merah di hijau. Secara broker summary kan artinya akan ada yang nahan. Dan mungkin beli di HK kan, di harga kanan kan. Jadi kita expect di sana untuk kita jual paginya. Gitu. Tapi ada keplesetnya nggak sih? Pasti ada. Pasti ada. Kadang secara, ya kita ngomongin tidak ada yang 100% berhasil gitu kan win rate-nya, cuma ya probabilitas strategi ini cukup bagus, which bisa dipegang 70% ke atas. Oke, menarik Koko. Jadi memang akhirnya kita dikasih waktu, kalau pakai konsep Koko tadi ya, cerna dulu seharian ini ada apa, di ujung kita bidik, paginya kalau memang ini sudah masuk kantong langsung ya. Menarik nih. Tapi ingat ya, harus disiplin juga kalau stop loss. Karena kan kita mainnya TP pendek, stop loss sebisa mungkin jadi loss kecil juga. Jangan sampai stop loss lebar. Kalau stop loss lebar ya boncos juga. Oke, itu yang tidak boleh dilupakan tuh. Jangan ingat cuma cuan di pagi harinya besok aja ya. Betul. Oke, kalau kondisi market lagi kayak gini kok, tips mengatur emosi nih gimana nih kok? Kalau misalkan kalau misalkan udah cut loss ya udah, jangan maksa untuk trading lagi. Karena market lagi negatif. Kemudian yang kedua, ya liburan juga nggak masalah sih. Stop trading dulu juga nggak masalah sih. Toh market besok masih buka, besok masih buka, besok masih buka. Terpanjang kok pernah libur gitu berapa hari kok nggak trading dulu? Maybe sekitar seminggu ya. Seminggu. Waktu itu pas habis MSCI, market waktu pas MSCI itu kan nggak loss awalnya. Terus udah gitu, aku nunggu tuh momen di mana saham-saham yang ARB buka gembok. Trading, scalping lah di sana. Terus setelah itu udah selesai liburan dulu. Oke. Cari panic selling, udah panic selling terjadi, cari momentum dikit, udah gitu liburan dulu seminggu, udah gitu baru balik lagi nanti setelah seminggu kemudian. Lihat marketnya kayak gimana. Jadi cooling down juga tuh ya emosi kita, sekali lihat lagi. Gitu. Karena kan kita kalau ngelihat terus tiap hari juga lama-lama ini ya
lama-lama juga stressful, pasti mempengaruhi lah. Oh, tiap hari lihat merah, Ya udahlah kita healing dulu gitu ya. Iya. Toh masih ada waktu nanti untuk mending ngejar kita ke lagi hutan ya. cari yang hijau kan. Menarik. Oke. Sekarang kita geser ke trivia seperti yang ada di episode sebelumnya nih Kon ya. Ada 2 pertanyaan bisa dipilih, tapi kalaupun bingung mau milih dua-duanya nggak apa-apa, nanti saya tanya aja alasannya kenapa ya. Porto minus gak minus? Minus maybe pada saat itu hampir 10% in a day. Cuma karena keputusan itu sekarang malah bisa balik ke BEP. Oh iya. Iya, impas. Meskipun kondisi marketnya minus ya. Ya, dibanding kalau waktu itu actionnya berbeda, tidak Betul, melakukan tidak yang melakukan cut harusnya. loss, mungkin sekarang ya nyangkut dan pasrah aja lihat saham yang kita nyangkut di atas udah naik lagi kan. Apakah ada saham kayak gitu? Ada, cuma presentasinya banyak nggak? Enggak. Belum tentu saham yang kita pilih untuk nyangkut itu naik lagi ke atas. Gitu. Oke, ini jadi satu ilmu nih teman-teman ya, sobat investor. Kalau FOMO saya agak menarik lagi tuh kok. Kalau sekarang ada kecenderungan FOMO-nya gimana tuh untuk teman-teman yang baru belajar saham atau investasi? Beda nggak dengan FOMO yang zaman dulu itu? Sekarang lebih agresif sih, karena memang pengaruh sosial media kan lebih banyak ya. Kelihatan banget ketika market 2025 kemarin Mas, rally ya dari kalau nggak salah kenaikan IHSG itu dari bottomnya 50%-an ke atas. Itu semua sosial media ngebahas bahwa market saham lagi bagus gitu kan, bahkan bisa ke 10.000 dan sebagainya. Itu FOMO-nya lebih parah lagi gitu. Bahkan yang aku temui bisa jadi mereka nggak segan pakai margin. Betul. Di sekuritas yang mereka gunakan Dari gitu kan. awal sudah berani langsung pakai margin. Iya, kalau saya pada saat itu nggak berani, sangat-sangat tidak berani meskipun marketnya lagi rally ya sudah, berarti memang bukan rezekinya saya aja gitu. Sekarang karena pengaruh sosial media semua menyuarakan hal yang sama gitu ya, itu menyebabkan efeknya compounding dan domino lebih besar lagi sih. Jadi harus kontrol dirinya itu harus dijaga sebaik mungkin ya kalau saya ya. Saya lebih better gini, kita nggak apa-apa ketinggalan kereta. Daripada kita harus ngejar kereta, gagal, kita jatuh, dan kalau jatuh sakit. Betul. Jadi better text time dulu, lihat dulu gimana kondisinya, putuskanlah dengan di saat momen ataupun dengan pertimbangan yang tepat. Karena sebetulnya di satu sisi happy juga sih sebetulnya kok, karena mulai lebih familiar sekarang ya istilah-istilah saham di kalangan anak muda begitu ya, di kalangan Gen Z sudah mulai melek, mungkin sudah tahu secara istilah-istilah, tapi mungkin perlu didalami lagi begitu, jangan kemudian akhirnya cuma ikut-ikutan aja ataupun FOMO. Nah, kalau ngelihat prospek kok sebelum atau mungkin sebelum ke prospek saham deh. Saya tadi balik ke indeks harga saham gabungan dulu yang kemarin kita tahu FTSE juga akhirnya ngumumin tinjauan terbaru begitu ya. Menyusul MSCI. Kalau Koko ngeliatnya gimana nih kok? Kondisi IHSG kita atau pasar modal kita? Kalau yang aku lihat ya, ini kita ngomong histori 10 tahun deh. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, IHSG itu penurunannya masih di limited mentok-mentok minus 30 sampai minus 35% dalam 10 tahun terakhir. Artinya apa? Kalau kita ukur dari sekarang, awal tahun 2026 sampai sekarang, maybe minus 27-28% itu udah nearly bottom menurut saya, berdasarkan historis tersebut.